Yesus, mari Engkau yang beracara sepenuhnya Tuhan. Mari kita berbahasa roh, kita angkat suara Bapa Engkau baik. Siapkan untuk setiap kami. Biar hati kami menyiapkan setiap wadah-wadah kami Tuhan. Menerima setiap firman yang Engkau berikan untuk kami. Kami punya hati yang siap Tuhan. Menerima semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar dari awal sampai akhir kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom semua. Shalom. Bulan ini kita punya tema hati yang murni. Ya. Sudah ada gambarnya? Nah, ya. Saudara, hati yang murni ini kemarin kita dapat dari Mazmur 23 ayat 6 ya. Dari semenjak Pak Daniel pulang ke surga, dia sempat berpesan. Sampai akhir tahun ini temanya adalah Mazmur 23. Yang pasti Tuhan ingin memperlengkapi kita dengan Mazmur 23 ini. Dari ayat 1, 2, 3 ya sampai 6 gitu ya. Dan bulan ke depan selanjutnya temanya apa, pasti dari Mazmur 23. Benar-benar jadi yang seperti Tuhan mau untuk setiap kita jadi. Bahwa Tuhan adalah gembala kita. Ya. Saudara, hari ini kita punya tema hati yang murni. Gambarnya adalah Yesus memeluk seorang anak gitu ya. Kenapa sampai ada gambar ini saudara? Tuhan tuh menceritakan ya. Setiap kita sedang dibentuk untuk punya hati yang murni. Hati yang murni itu hati yang benar-benar hanya jadi yang Tuhan mau. Bukan ada embel-embelnya gitu ya. Hati yang benar-benar apa yang Tuhan mau itu yang aku lakukan. Apa yang Tuhan mau itu yang aku lakukan. Saya punya ilustrasi saudara gini. Ketika orang tua mendidik anaknya. Ya, pasti orang tua itu ingin mendidik anaknya punya hati yang baik. Punya sikap yang bagus, punya segala sesuatu yang terbaik gitu. Dan kalau anaknya ini nakal gitu ya saudara, pasti akan ditegur, dimarahin gitu ya. Tapi ketika anak ini bertobat, orang tua itu akan memeluk anaknya. Mungkin akan bilang ini, papa mengasihi engkau, mama mengasihi engkau gitu. Begitupun Tuhan Yesus kepada setiap kita. Ketika terjadi pembentukan-pembentukan dalam setiap kehidupan kita, percayalah saudara, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun seolah-olah kita berjalan sendiri, dia tuh ada tetap di samping kita. Ada ujian-ujian kenaikan kelas gitu ya, yang ada gitu. Tapi pasti percaya gitu, kalau
orang tua aja di dunia bersikap seperti itu, apalagi Bapa kita yang di surga. Jangan pernah saudara merasa sendiri. Mari bawa dalam doa, kalau Tuhan itu ada, pasti ada di sisi kita. Ya ke orang tua itu marah gitu ya sama anaknya, mungkin berbuat salah yang besar gitu. Mungkin dimarahin, mungkin ada yang dipukul sapu lidi sedikit gitu ya. Tapi ketika anak ini bertobat gitu ya, papa mau peluk kamu, mama mau peluk kamu. Iya ma bertobat, pa bertobat gitu. Ada kasih yang mengalir. Jadi ketika ada proses ya, kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, di Yesaya 41 ayat 10 saudara dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudara, setiap proses menuju hati yang murni ini, ujungnya adalah kemenangan demi kemenangan. Ya tapi harus melewati semuanya ya. Next yang berikutnya, ini ayat yang kita ambil hari ini, bulan ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, next. Ya. Di sini gambarnya adalah ada wajah saudara, wajah yang jelek dan wajah yang tersenyum. Ini adalah respon hati kita. Ya, di sini ditulis ketika ada kesusahan, ada kelimpahan. Hati manusia itu tidak bisa disembunyikan, itu tuh refleks gitu. Jadi yang keluar apa dari hati kita, itu yang keluar ya sesuatu, ada yang mukanya tersenyum, mungkin ada yang masalah mukanya jelek banget gitu ya. Tapi sebenarnya saudara, hati kita itu ketika dipenuhi oleh firman Tuhan, ada karakter yang berubah dalam hidup kita. Saya punya kesaksian saudara gini, saat itu saya sedang punya masalah gitu ya, mungkin wajah saya waktu itu berkerut gitu ya, jelek banget gitu ya. Terus tiba-tiba tuh saya datang ke suatu ibadah gitu. Ibadah datang, terus ada bapak-bapak datang ke saya gitu ya. Hai Selvi katanya, wah wajah kamu hari ini tuh sukacita sekali ya katanya gitu. Saya tuh saudara malu banget gitu. Kok dia bisa ngomongnya sukacita banget padahal wajah saya tuh kayak jelek banget gitu ya. Tapi itu cerminan hati saudara yang tidak bisa disembunyikan. Apalagi ada tipe-tipe orang yang kalau udah punya masalah pasti agak berbeda gitu. Ada yang gak bisa nyembunyiin gitu. Ada yang saya tahu gitu, ada beberapa. Jadi ketika wajahnya ada punya masalah pasti agak diem, wajahnya agak berubah. Pasti kita bisik-bisik gini, kayaknya dia ada masalah deh jadi gitu. Ya itulah saudara, keadaan hati setiap kita. Keadaan kehidupan setiap kita. Nah, tema bulan ini adalah hati yang murni. Saya mau menceritakan sebuah perumpamaan tentang emas. Emas itu kan dimurnikan ya. Saudara kalau emas itu dimurnikan gitu ya. Ya hasilnya kan ada yang 18 karat, 22, 24, bahkan ada yang sampai 99,9 sekian gitu ya. Nah saudara, ketika proses emas itu terjadi ya, dileburkan, dipanaskan, diproses gitu sampai panasnya berapa derajat gitu. Dan yang saudara tahu itu waktunya bukan sebentar, itu waktunya adalah waktu yang lama. Dan kalau saudara tahu pengrajin itu tidak akan meninggalkan proses pemurnian emas itu sampai emas itu benar-benar hasilnya murni, dilepaskan dari semua kotoran-kotorannya sampai menghasilkan benar-benar emas yang murni. Emas yang murni itu kan mahal banget gitu ya. Di sini Tuhan berkata gitu, nah ketika setiap kita dimurnikan sama Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kalau saudara tahu proses emas itu, ya, emas itu dimurnikan sampai benar-benar wajah pengrajin itu bisa ada mantul di hasil emasnya. Jadi kayak cermin gitu. Menurut ceritanya sampai wajah pengrajin itu terpantul dalam hasil emasnya. Di sini Tuhan bilang, ketika hati kita masuk pemurnian itu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan
ketika hasil pemurnian itu jadi, ada karakter Tuhan yang keluar dari hidup kita. Dan saudara, setiap karakter yang keluar dari hidup kita itu, ya, yang bisa melihat adalah orang-orang di sekitar kita. Bukan bilang gini, aku udah berubah loh, aku udah berubah. Berubahnya mungkin sesaat ketika berubah, tapi ketika kita masuk proses pemurnian, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Yang pasti dilihat orang, oh si ini tuh berubah, oh si ini tuh berubah gitu ya. Ya next, kita masuk yang berikutnya. Hati yang murni ini kita mau ambil contoh dari Daud ya. Di sini dikatakan a man after God's own heart gitu ya. Seseorang yang ada di hati Tuhan ya. Daud itu punya respon hati yang benar. Kalau saudara tahu Mazmur 23 ini Daud ciptakan ketika dia dalam gua dikejar-kejar oleh pasukannya Raja Saul gitu ya. Tapi dia bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba kalau kita yang mengalami gitu, kita dikejar-kejar, kita punya banyak masalah, kita seolah-olah terhempit, kita udah kayak tidak ada pengharapan, tapi bisa gak kita berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Saya belajar saudara, dari setiap hal yang sudah terjadi gitu ya, kuncinya adalah apa? Berharap sama Tuhan dan mengucap syukur buat segala keadaan. Karena kalau kita memikirkan semuanya dengan cara berpikir kita mengolah semuanya dengan cara berpikir kita, toh juga gak akan mengubah keadaan. Yang ada ya ini gitu. Makanya Tuhan bilang, ayo nak berharap sama aku, berharap sama aku. Ada yang bilang sama saya gini, iya tapi kalau udah mepet banget gimana caranya berharap sama Tuhan gitu. Tapi firman Tuhan ada apa? Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu gitu ya. Jadi ketika kita dalam keadaan apapun, Tuhan bilang tinggal tenang. Tinggal tenang itu apa saudara? Ya berdoa sama Tuhan, cari Tuhan, berdoa sama Tuhan. Soalnya saudara kalau kitanya berusaha dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan segala sesuatu yang menimbulkan dari diri kita sendiri, hasilnya bukan keputusan Tuhan. Hasilnya adalah keputusan kita sendiri. Dan yang Tuhan mau adalah tinggal tenang dan percaya. Saudara, saya mau kesaksian gitu ya. Kemarin sudah saya kesaksian di BIK gitu. Ketika proses mendapatkan gedung dari G11, blok H1, H2, terus GH gitu ya. Saya mendapatkan sesuatu yang terjadi ketika Pak Daniel mendapatkan gini. Gimana awalnya gitu ya, awalnya sebelum ada ibadah di G11 itu kita ada di rumah gitu, di rumah saya gitu. Tiba-tiba Pak Daniel gini, ayo kita mau berdoa untuk kita punya tempat ibadah, itu satu ruko gitu, G11. Saya percaya gitu Pak Daniel itu punya hati yang murni ketika Tuhan tunjukkan bahwa ini tempatnya gitu. Dia tuh orangnya tidak gini, kau dapat dari Tuhan, enggak, benar gak ya? Ayo kita doa lagi, benar gak ya? Benar. Dia tuh kalau udah dapat dari Tuhan A, B gitu, enggak akan pernah berubah A jadi B enggak. Saya tahu Pak Daniel tuh orangnya benar-benar kalau Tuhan ngomong A, dia akan melakukan A walaupun di sekelilingnya benar gak ya gitu. Ini aja saudara nih, sekitar sini gorden putih gitu ya. Waktu dia seminggu sebelum dia pulang ke surga, dia bilang seluruh gedung harus dikasih gorden warna putih. Saya berkata gitu, gimana bisa, itu kan udah ada dekornya, udah gini. Dia bilang, kalau Tuhan mengatakan gorden putih, saya akan tetap melakukan apapun, susahnya gimana cara masangnya, pokoknya harus terpasang gitu. Saya belajar gitu saudara, punya hati yang murni itu hati yang benar-benar menangkap isi hati Tuhan tanpa banyak dibumbui lagi oleh cara berpikir kita. Ya. Waktu G11 ini sudah mendapatkan, kita bisa ibadah dalam beberapa tahun gitu. Dan sesudah itu kita berdoa lagi, Tuhan tempatnya ini kurang untuk jemaat gitu. Udah gitu kita lihat ke seberang, ada 5 ruko.
Dan waktu G11 saudara, itu zaman dulu setiap pemimpin istri-istrinya mengumpulkan semua emas-emas perhiasannya, kita kumpulkan semua dan kita jual untuk sewa G11. Itu awalnya ya. Dan saudara, ketika kita masuk ke seberang yang 5 ruko itu, Pak Dane juga bilang, ayo kita sepakat untuk mendapatkan yang depan. Uangnya kita berdoa, kata dia gitu. Tapi saya mendapatkan sungguh yang dari Tuhan. Kalau saudara udah dengar kesaksiannya gitu ya, ada yang bawa gitar keliling-keliling gitu ya. Jadi si home itu dikeliling-kelilingin gitu. Mungkin satpam juga berkata ini orang aneh, keliling-keliling bawa gitar, teriak-teriak gitu ya. Terus ada lagi yang pintu besinya didoain gitu, berbahasa roh dengan kuat gitu. Ruko yang sekarang ini yang home itu diawali dengan uang 1 juta. Dan akhirnya ketika punya hati yang murni gitu, Tuhan menyediakan sampai semuanya lunas terbayar gitu ya. Dan saudara, tempatnya gak cukup lagi gitu. Tuhan bilang ke tempat ini gitu, waktu masuk ke tempat ini gitu ya, Pak Daniel bilang, saya benar mendapatkan, ayo semua berdoa gitu. Berdoa, udah sepakat gitu ya. Udah gitu ya kita juga bertanya-tanya mungkin dalam hati beberapa pemimpin gitu ya. Dari mana semuanya ini bisa diubah dan segala sesuatunya gitu. Tapi dengan hati yang murni, respon yang benar kepada Tuhan gitu ya. Semuanya bisa jadi saudara. Walaupun awalnya gedung ini dengan modal berapa ya? 100 juta kalau gak salah. Tapi hasilnya beberapa M gitu. Tapi ketika kita punya hati yang murni, ketika Tuhan tunjukkan sesuatu, nak ini lakukan, ini ambil, ayo responi dengan tidak banyak dibumbui dengan cara berpikir kita yang kuat gitu. Dan saudara, Daud gitu ya, Daud ini punya perkenanan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Kenapa? Hati Daud ini terus melekat sama Tuhan. Kok kita baca Daud itu banyak membuat mazmur gitu ya. Karena apa? Dia sangat ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia sangat ingin menyenangkan hati raja segala raja gitu. Walaupun apapun terjadi, dia ingin mendahulukan Tuhan. Ya, next yang berikutnya. Nah, ini respon hati ya. Respon hatinya Daud kita mau belajar. Yang pertama adalah hati yang percaya. Yang percaya sungguh-sungguh bulat akan Tuhan, tidak memusingkan kepada yang lain gitu ya. Saya baca gitu tentang kejadian di Mesir gitu. Kejadian di Mesir ketika bangsa Israel ada bersungut-sungut, ada kekerasan hati gitu. Saudara, mari buang semua bersungut-sungut dan kekerasan hati dalam hidup kita. Mari tinggalkan Mesir dalam hidup kita. Karena apa? Kuncinya sekarang adalah hati yang benar-benar percaya sama Tuhan. Apalagi saudara menghadapi masa-masa sekarang gitu. Kalau kita tidak berpegang sama Tuhan, kita mau berpegang sama siapa? Ya jangan kita gini, kita kuat di sini ketika kita mendengarkan banyak firman Tuhan, ketika kita nyembah, ketika kita muji, tapi sudah di luar kita terkontaminasi dengan yang lain gitu. Kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Mari pegang Tuhan, percaya Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Percaya saudara, Tuhan itu jalan keluar buat setiap kehidupan kita ketika hati kita melekat. Juga jangan gini, ketika kita sekarang gini ya dengerin khotbah di sini gitu, tapi pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Di rumah lagi apa ya, aduh tadi kenapa ya gini ya gitu. Coba kembalikan, pusatkan hati kita kepada Tuhan. Datang ke tempat ini bukan menjadi sebuah yang aku harus datang karena apa, suatu rutinitas, ketakutan, ataupun harus datang, kalau gak datang gak enak. Tapi sekarang diganti, aku datang ke tempat ini karena aku rindu bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang membentuk, Tuhan yang akan membebaskan kita. Ya kuncinya pertama adalah hati yang percaya. Itu di dalam Mazmur 23 ayat 1-5. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara tahu itu semua. Kuncinya adalah di dalam hati yang percaya, ada ketenangan hati dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Yang kedua saudara, dikatakan apa? Hati yang berani. Ya, kita mau buka
di 1 Samuel 17 ayat 45. Bisa tolong ditampilkan? 1 Samuel 17, nah udah ini aja saya baca ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya. Dengan percaya dan hati yang berani bahwa Tuhan itu lebih besar dalam segala sesuatunya, Daud sangat percaya. Dengan percaya sama Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, semua musuh-musuh itu akan dikalahkan. Jadi saudara sekarang gini, raksasa-raksasa apa yang ada dalam kehidupan kita, yang begitu menguasai diri kita sehingga kita gak bisa fokus sama Tuhan. Ya mungkin masalah kita, mungkin masalah keluarga kita, ataupun masalah pekerjaan kita. Tapi yang Tuhan mau hari ini adalah hati yang berani untuk mengalahkan semuanya. Mari potong semua kedagingan kita mau belajar, bukan hanya sekarang kita mendengar, tapi karakter apa sih yang Tuhan gak suka, kita mau belajar. Jangan kita gini, kalau kita suka marah, kita ladeni marah kita terus diladenin gitu. Kita punya orang mungkin hati yang pahit, terus kita pelihara hati yang pahit terus. Saudara, saatnya move on, saatnya terbebaskan. Karena Tuhan mau gitu. Tuhan mau adalah apa? Tuhan sungguh-sungguh gembala kita yang akan membawa kita terus sampai masuk dalam rumah Tuhan gitu. Jadi kalau sekarang kita domba-dombanya agak nakal gitu ya, punya kekerasan hati, bersungut-sungut, gak bisa diatur, gembala akan terus menarik dan menarik tapi kita tidak bisa maju gitu. Sedangkan yang Tuhan mau adalah ketika setiap kekurangan kita dipangkas, setiap karakter kita yang gak baik dipangkas, Tuhan mendorong kita terus maju sampai bisa menyelesaikan semua tugas kita. Jadi apapun saudara yang menjadi kelemahan kita, karakter kita yang gak bagus hari ini, ayo buang semuanya. Mungkin saudara udah lama gak marah, tiba-tiba marah itu muncul gitu ya, muncul terus dimunculkan. Nah itulah yang harus dipatahkan. Jadi ketika dimunculkan, ayo dipatahkan, dibuang gitu, jangan dipelihara gitu. Saya punya kesaksian juga, ya bisa menjadi berkat buat kita gitu. Dulu banget gitu ya saudara, belasan tahun lah, puluhan tahun yang lalu gitu. Saya itu kesel gitu ya dengan satu orang, saya kesel banget. Keselnya saya tuh kayaknya sudah hampir terluap gitu sih di hati saya itu jadi gak enak gitu. Saya bilang kenapa menghadapi satu orang ini tuh, udah gak bisa diatur, bawaannya saya kesel. Jadi hitungan seperti gini loh, sakit hati saya tuh karena ini anak gak bisa dibentuk, gak bisa diatur gitu ya. Terus saya bilang ini, Tuhan gimana caranya membebaskan hati saya supaya saya tuh bisa benar-benar jadi sayang dan mengerti sama anak ini gitu. Terus suatu saat Tuhan membawa saya gitu ya ke toko buku Kristen dan saya tuh baca sebuah buku tentang hati. Ya tentang hati. Terus Tuhan bilang beli nak, ayo udah beli gitu ya, baca nak sampai habis. Terus saya bilang gini, apa hubungannya dengan ini, terus baca buku gitu. Saudara percaya tidak percaya gitu ya. Ketika buku itu habis saya baca, itu semua kekesalan saya, hati saya yang sakit itu terbebaskan gitu. Jadi saya ketika ketemu anak ini lagi gini, loh kok udah hilang ya. Terus saya bilang gini, kok saya bisa mengertiin dia sekarang, saya bisa sayang sama dia, bisa untuk ngajarin dia sesuatu yang terus kamu tuh harus berubah, kamu tuh harus ini gitu. Jadi percaya saudara, ketika kita mau berubah, Tuhan itu akan terus membantu kita untuk berubah gitu. Jadi ketika masuk proses pemurnian hati yang murni ini, ya kan namanya hati yang murni, ya murni itu ada proses. Berarti mungkin setiap kita sedang masuk proses pemurnian hati itu, punya hati yang benar-benar rela dibentuk sama Tuhan. Jadi jangan bulan ini hanya untuk sekedar tahu, tapi mari alami bahwa pembentukan Tuhan hati yang murni itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Yang berikutnya, hati yang selalu mencari isi hati Tuhan. Ya. Coba kita mau baca di 1 Samuel 23 ayat 4. Bisa tolong ditampilkan? 1
1 Samuel 23 ayat 4. Nah, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Gitu. Ini sebagai salah satu contoh saudara. Daud selalu bertanya sama Tuhan buat setiap keputusan yang akan dia ambil. Nah, apakah setiap kita ketika kita akan mengambil keputusan, kita bertanya sama Tuhan enggak gitu? Atau kita buat keputusan kita sendiri, nanti ujungnya kalau udah ada sesuatu yang miss gitu, ada yang salah baru, Tuhan kenapa jadi gini ya gitu. Mari saudara, kalau setiap pagi diumumkan setiap jam 5 pagi, mari banyak baca firman Tuhan, mari berdoa, mari tanya Roh Kudus, itu kuncinya saudara. Setiap keputusan mari tanya Tuhan. Jangan kita ambil keputusan sendiri, karena apa? Kalau keputusan kita yang jadi tidak sejalan dengan keputusan Tuhan, toh yang rugi juga tetap kita. Karena Tuhan ingin semua yang terbaik yang jadi dalam kehidupan kita. Ya. Selanjutnya saudara, kita mau belajar juga dari Ayub. Ya, hati yang murni dari Ayub. Di sini ditulis, Ayub itu mengenal tapi tidak mengalami, melakukan segala sesuatu secara rutinitas. Ya, ini garis besarnya saudara. Saudara tahu Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang sangat mengasihi Tuhan. Tapi saudara tahu ceritanya ketika anak-anaknya gitu ya, berpesta pora. Diceritakan bahwa di firman ini dikatakan apa? Ketika anaknya berpesta pora, Ayub langsung besoknya gitu ya, membuat suatu mezbah korban bakaran untuk minta ampun buat anak-anaknya. Mungkin anakku sudah berbuat dosa gitu. Dia lakukan itu terus menerus gitu. Yang di sini kenapa Ayub dikatakan masuk suatu proses. Anak-anaknya diambil semua, harta kekayaannya diambil semua gitu. Di sini saya mau bisa belajar gitu. Jangan lakukan semua dengan sebuah rutinitas. Mungkin kata rutinitas itu ada terus dalam pikiran kita gitu ya. Gimana cara mengalahkannya gitu. Saya pun mengalami gitu. Ada suatu rutinitas, ada sesuatu yang terus dilakukan gitu. Tapi saya mau belajar saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita bisa untuk mengubah semuanya. Ketika kita mengasihi Tuhan, yang ada gini adalah bagaimana caranya aku bisa menyenangkan hati Raja segala raja. Saya selalu teringat terngiang-ngiang gitu ya. Yang selalu saya ucapkan gitu, perkataan yang Pak Daniel katakan gitu. Pengabdian adalah kesetiaan tingkat yang paling tinggi dia katakan. Karena di dalamnya ada komitmen dan tanggung jawab. Yang terus ada di dalam hati saya bagaimana caranya. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan buat segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Jangan kita kecewakan Tuhan saudara. Kalau saudara tahu juga waktu minggu lalu gitu, bernafas gitu ya. Kalau kita bayar bernafas 1 hari 7 juta. Sudah dikalikan berapa tahun umur kita gitu. Itu betapa kasih Tuhan itu sangat besar buat setiap kita. Jadi mari kembalikan hari-hari ini cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Di dalam putaran terakhir ini gitu, putaran terakhir yang sering diomongkan terakhir gini gitu ya. Jangan kita terlena di keadaan kita sekarang gitu. Justru kita harus berlari, kalau putaran terakhir ini berarti kan ada satu lagi yang kita yang terakhir gitu loh. Ketika penari estafet berlari, yang terakhir adalah akan berlari bagaimana caranya aku bisa sampai garis finish dan bukan memikirkan masalah pribadinya. Yang sekarang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang menjadi bagian kita dalam setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita? Pelayanannya apa gitu? Apapun setiap jemaat yang di sini, apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan? Mari lakukan saudara dengan sebuah kesetiaan, dengan sebuah ketaatan, dengan sebuah kerinduan aku mau menyenangkan Tuhan. Dan aku tidak ingin mengecewakan engkau. Kita gak ada manusia yang sempurna.
Tapi kita mau belajar untuk tidak mengecewakan Tuhan. Tuhan udah mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Kita mau belajar ketika Tuhan tarik kita, ayo nak naik level berikutnya, ayo nak naik level berikutnya gitu. Tuhan mungkin membuat standar kita seperti ini, di sini gitu ya. Tapi kenapa kita betahnya di sini gitu? Tuhan tarik terus, Tuhan tarik terus. Ketika Tuhan tarik, ada proses hati yang murni. Nah ayo nurut, lakukan apa yang aku mau. Bersihkan hatimu dari semua yang kotor-kotor. Dari semua sakit hati, dari semua kemarahan, sombongan. Ya semua yang tidak baik lah, ayo dibersihkan sekarang. Mari raih isi hati Tuhan. Dan kita bisa hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Ya. Ini yang next level. Saya punya lagi, yang saya ingin ceritakan satu lagi adalah Maria yang mengurapi kaki Yesus. Ya. Maria mengurapi kaki Yesus dengan, saudara tahu, dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Kalau dikatakan di situ minyak narwastu itu adalah pendapatan 1 tahun. Berarti minyak narwastu itu sangat-sangat mahal. Diceritakan di situ adalah bahwa minyak narwastu itu biasa dipakai oleh pesta pernikahan untuk orang-orang besar gitu, untuk para pejabat gitu. Itu dipakai untuk suatu pesta yang besar. Dan minyak narwastu ini dipakai untuk anggur, diberikan sedikit anggur untuk tamu-tamu agung. Ya. Di sini Maria mengurapi kaki Yesus dengan suatu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada harga yang mahal yang dia berikan. Ada hidupnya yang dia berikan buat Tuhan. Sekarang kembali kepada setiap kita. Apa sih yang menjadi bagian kita? Apa yang sudah saudara berikan untuk Tuhan? Hari-hari ini setiap pelayanan kita, mari berikan yang terbaik. Buat setiap pekerjaan kita, lakukan yang terbaik. Apa yang Tuhan percayakan, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik dengan hati, aku mau menyenangkan Engkau. Aku rindu menyenangkan Engkau. Ya. Saudara, ketika Maria mengurapi kaki Yesus, ya, dia melakukannya apa? Dengan segenap hati. Dia melakukannya dengan rambutnya. Ada kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Mau terus dibentuk sama Tuhan. Mau terus masuk dalam fleksibel sama Tuhan. Ketika dibentuk mau, ketika masuk dalam perubahan karakter dia mau gitu. Sekarang kita mau belajar punya roh kerendahan hati supaya kita mau untuk dibentuk. Rendah hati yang seperti apa saudara? Rendah hati yang benar-benar tanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau dibentuk. Nak, jangan lakukan ini. Nak, jangan lakukan ini gitu. Terus saudara nanya gitu. Saya kan belum bisa mendengar, ada orang yang suka nanya, saya kan belum bisa mendengar suara Tuhan gitu ya. Suara Tuhan itu saudara dari firman Tuhan, dari semua, Tuhan tuh punya berbagai macam cara gitu. Hati kita damai sejahtera gitu. Tuhan punya berbagai macam cara. Asal apa? Kita punya kerendahan hati untuk kita mau dibentuk. Ya. Yang berikutnya apa? Dia melakukan semuanya dengan hati yang murni, dengan tidak memandang untung ruginya gitu. Jadi ketika kita melakukan semua pelayanan kita, mari lakukan dengan hati yang tulus. Bukan kita memandang nanti ketika kita pelayanan, janji-janji Tuhan dalam hidupku terpenuhi enggak ya? Ketika kita pelayanan, nanti kalau misalnya ada saudaranya atau anaknya sakit, anakku disembuhkan ya? Enggak ya gitu. Saudara, mari hari-hari ini ketika Tuhan menarik kita masuk dalam hati yang murni, fokuskan diri kita, pusatkan diri kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di sini slide selanjutnya adalah next level ya. Next level adalah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah ini yang nanti akan diterangkan, akan dibagikan oleh Daniela. Tapi saudara, sampai sini, mari tangkap hati murni itu hati yang seperti apa. Saya bisa membagikan gitu. Warisan daripada Daniel adalah salah satunya apa? Hati yang murni, hati yang benar-benar kalau Tuhan maunya A,
Kalau Tuhan maunya B, dia itu orangnya tidak bisa untuk kalau gini gimana, kalau gini gimana. Dia gini, apa yang dia dapat dari Tuhan dia akan lakukan. Mari saudara, hari-hari ini, bulan ini, tangkap hati yang murni jadi dalam kehidupan kita. Ya. Di sini di Kolose 3 ayat 23, ayat terakhir. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saya baca ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari saudara, bangkit setiap kita. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukanlah semua untuk Tuhan. Berikan yang terbaik dalam hal sekecil apapun yang menjadi bagian kita, bukan aja yang tampil di panggung gitu memberikan yang terbaik. Apapun yang menjadi bagian kita, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena setiap janji-janji Tuhan akan nyata ketika kita ada terus dalam hadiratnya. Ya, amin. Ini akan dilanjutkan oleh Daniela. Masih semangat saudara? Boleh disenggol kanan kirinya dulu, bilang kita akan menerima berkat yang maksimal dari Tuhan. Mungkin hari ini AC-nya dingin sekali, jadi semuanya merasa terlalu nyaman dan duduknya semakin ke bawah dan mata mulai mengantuk. Mari kita ini menurut saya ada dalam sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Mazmur 23 itu sudah kita mulai dari bulan Mei ternyata tadi saya cek. Sudah hampir 6 bulan kita jalani Tuhan adalah gembalaku ini untuk menjadi tema kita. Jangan pernah tinggalkan yang terakhir, justru yang terakhir adalah berkat yang maksimal yang dari Tuhan. Mari tangkap yang terbaik dari Tuhan. Oke, next level. Tadi Ibu Selfie, Mami Selfie sudah sempat sharing mengenai pemurnian, hati yang murni di hadapan Tuhan. Hati yang murni balik lagi itu berbicara tentang sebuah proses. Di mana kita mau diproses dengan Tuhan bagaikan emas. Yang harus ditempa, dimurnikan, dimasukin zat kimia dan lain-lain. Saya percaya itu bukanlah hal yang mudah. Itu akan menjadi sebuah perjalanan proses yang panjang dan cukup menyakitkan. Tapi balik lagi ketika kita punya seorang gembala yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita menjalani proses itu semuanya akan baik-baik saja. Amin. Next. Nah, ini yang saya akan terangkan. Hati yang murni temanya tadi. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Dikatakan awalnya ada 2 kata. Kebajikan dan kemurahan. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu, saya jelasin secara singkat ya. Kebajikan itu tof. Kalau dulu kita pernah punya tema tof dari Bahtera, siapa yang udah pernah ikut? Nah, tof itu dimana kita menerima semua yang terbaik yang dari Tuhan. Segala yang terbaik. Tetapi ada harus sebuah unity yang terjalin. Harus ada sebuah bonding yang terjalin. Seperti ketika kita memulai sebuah perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Dari Mazmur 23 ayat yang pertama dari bulan Mei sampai Mazmur 23 ayat yang ke-6 sekarang. Itu seperti sebuah perjalanan di mana hubungan seorang gembala dan seekor domba terjalin. Yang tadinya masih jauh, yang tadinya hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Yang tadinya tidak ada keintiman sama sekali dengan Tuhan. Tuhan merekayasa sedemikian rupa dombanya dimasukin beberapa proses, mungkin ada beberapa hal yang dialami dan lain-lain. Dan pada akhirnya terjalin sebuah unity. Dan di akhirnya ada kemurahan dan ada kebajikan yang Tuhan berikan. Saya percaya ambil kebajikan ini menjadi sebuah berkat untuk bekal kita mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Biar senantiasa berkat yang terbaik dari Tuhan melingkupi hidup kita. Yang kedua adalah kemurahan. Kemurahan ini berbicara mengenai keset.
Yang pertama artinya adalah mercy. Mercy itu belas kasihan Tuhan. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, kita pun mendapatkan salah satu karakter Tuhan, yaitu mempunyai belas kasihan. Bukan kebetulan juga kita ini sedang melanjutkan apa yang Pak Daniel beliau sudah kerjakan dari hari pertama. Kita terus berdoa buat bangsa ini, tapi jangan pernah lakukan dengan sebuah rutinitas. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan biar belas kasihan yang Engkau punya itu kami punya juga Tuhan. Biar kita itu melakukan segala sesuatu dengan sebuah pengertian. Ketika kita mendoakan contoh, ini sebuah contoh. Ketika kita mendoakan bangsa Indonesia contohnya. Apakah kita hanya membuka peta, tudungin pakai talit, doa setiap hari, terus sudah begitu saja. Saya pernah merasakan seperti ini. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, kok Pak Daniel bisa kuat ya doa setiap hari tanpa bolong satu hari pun. Dia bisa sangat setia, dia bisa sangat on time, dia bisa sangat disiplin dengan yang namanya doa pagi. Ya saya tahu itu salah satu keinginan Tuhan untuk beliau, saya sangat tahu gitu. Tapi yang namanya manusia menurut saya adalah yang namanya sisi-sisi kecerobohan gitu. Tetapi kok saya tidak mendapatkan satu kali pun dalam kehidupan beliau terakhir ketika beliau hidup. Dan satu ketika Tuhan hanya menjawab, nah mau gak rasain belas kasihan yang aku rasakan untuk jiwa-jiwa di Indonesia, untuk bangsamu katanya. Saya itu sambil sharing, saya itu sambil doa pagi itu. Kalau gak salah itu tanggal 2 Juli, 2 hari setelah Pak Daniel meninggal, dipanggil Tuhan. Saya doa, akhirnya ada sebuah cahaya masuk ke hati saya. Ketika cahaya itu masuk, saya bahkan tidak bisa berkata apapun. Saya hanya bisa mencucurkan air mata. Ternyata seberat dan sebesar itu belas kasihan Tuhan untuk jiwa-jiwa. Tuhan aja belas kasihannya sebesar itu gitu. Apalagi setiap kita masyarakat Indonesia. Masyarakat bangsa yang kita doakan. Masakan kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kalau misalnya terjadi sesuatu untuk bangsa Indonesia, siapa yang merasakan? Kalau misalnya terjadi sesuatu yang baik untuk Indonesia, siapa juga yang merasakan? Itu kita semua. Mari sama-sama minta sama Tuhan. Belas kasihan yang Tuhan berikan itu masuk kepada hidup setiap kita. Saya percaya tema bulan ini bukan hanya sekedar tema, tapi biar ini benar-benar jadi. Ketika proses pemurnian itu terjadi dan kemurahan itu dicurahkan, salah satunya adalah mercy. Biar belas kasihan itu masuk ke dalam hidup setiap kita. Saya percaya kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sebuah pengertian, doa pagi kita akan berubah menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Mari lakukan yang terbaik mulai besok. Kalau baru tahu sekarang, ayo besok berikan doa pagi kita yang terbaik. Saya berharap gini, doa pagi kita itu bukan karena terpaksa, karena takut, tetapi karena kita ingin memberikan yang terbaik buat bangsa kita dan Tuhan. Saya masih sering lihat gitu ya, banyak dari anak-anak yang datang ke AOC juga pagi-pagi ketika saya berkata, yuk ayo kita angkat bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Ada yang mulai berlutut, ada yang mulai bersujud dan sampai mungkin tersungkur sampai saya katakan amin 7 kali baru bangun. Itu saya lihat. Makanya saya berharap yuk lakukan doa pagi itu dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Jangan karena ketakutan, jangan hanya karena rutinitas, tapi karena kita mengasihi bangsa ini dan kita mengasihi Tuhan. Ibu Selvi juga pernah berkata, ini harga yang terlalu ringan yang kita perlu bayar untuk kita bisa mengejar segala sesuatu di putaran terakhir ini. Mari berikan yang maksimal kepada Tuhan. Yang kedua adalah favor of God and man. Ketika kemurahan itu masuk ke dalam hidup setiap kita, ada yang namanya perkenanan dari Tuhan dan manusia. Saya ini dari dulu kecil, saya itu sama ayah saya selalu didoain setiap hari. Setiap pagi saya dengar kata-kata beliau, Tuhan biar paksakan rencanamu jadi untuk anak ini dan favor yang dari Tuhan dan manusia ada melingkupi anak ini. Dan saya sungguh merasakan itu saudara. Saya tadi juga sempat
berbincang, berdiskusi gitu ya mengenai perkenanan. Perkenanan itu simpel seperti ini. Ketika kita menjadi anak presiden lah atau anak seseorang yang pangkatnya tinggi. Ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan, semua akan hormat kepada kita. Itu sama seperti ketika perkenanan itu turun ke dalam hidup setiap kita. Ketika kita masuk ke dalam sebuah lingkungan, ketika Tuhan membuat kita untuk pergi misalnya, membuat sebuah lawatan. Mungkin mereka gak kenal sama kita, tetapi mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam hidup setiap kita. Ada yang tertarik dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Bahkan saya dulu pernah sharing kalau gak salah di tempat ini. Ketika saya ikut satu ajang kompetisi beauty pageant gitu. Roommate saya sama agamanya dengan saya. Tapi dia pernah sampai nanya ke saya, apa sih yang membedakan saya dengan kamu katanya. Kok kamu terasa sangat dekat dengan Tuhan ya? Kok saya senang ya dekat sama kamu? Kok ada damai sejahtera ya setiap saya cerita sama kamu gitu. Mari dalamkan keintiman kita dengan Tuhan. Minta favor of God and man benar-benar terjadi. Favor of God and man juga bukan hanya bekerja dalam kehidupan. Saya banyak mendengar kesaksian dari ayah saya juga dulu. Gunakan favor of God and man ketika engkau mengerjakan sebuah bisnis. Itu sudah banyak saudara yang kesaksian mengenai itu. Ketika perkenanan Tuhan itu turun, ketika ia membuat sebuah deal dalam bisnis, tiba-tiba bisnis itu bisa jalan begitu mulus. Kenapa? Kan ada perkenanan Tuhan. Dan orang-orang di sekitar akan merasa bahwa oh ini adalah orang yang berbeda. Ini adalah orang yang diberkati, ini adalah orang yang diurapi. Yang ketiga adalah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan jangan pernah berpikir hanya karena oh Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita semua. Ya itu betul satu. Yang kedua adalah hanya karena kasihnya begitu besar buat setiap kita, terkadang dia rela untuk memasukkan kita ke dalam sebuah proses. Salah satunya adalah proses pemurnian hati. Saya percaya Tuhan bukannya jahat memberikan kita proses. Justru Tuhan adalah Tuhan yang baik. Saya mau sedikit sharing gitu. Saya pernah mendidik seorang anak muda. Dia ini berkali-kali dikasih tahu gak bisa. Berkali-kali dikasih tahu gak bisa, berkali-kali masuk ke lubang yang kecil gak bisa juga. Saya udah bilang, kamu harus bertobat. Kalau enggak, Tuhan sayang banget loh sama kamu. Jangan sampai kamu masuk ke dalam sebuah lubang yang dalam dan kamu harus menanggung bayar harga yang besar. Singkat cerita, dia hanya iya aja. Pada suatu saat dia masuk ke sebuah lubang yang besar. Bahkan menurut kapasitas dia tidak bisa tertolong. Apakah itu terjadi karena Tuhan jahat? Enggak, itu karena kasihnya Tuhan. Kalau dia tidak dirasakan masuk ke dalam sebuah lubang yang dalam, dia akan keep on going di dalam kesalahan yang sama. Saya percaya kasihnya itu bukan hanya baik-baik aja. Kasihnya juga terkadang Tuhan sedikit tega. Ketika waktu saya berada di Singapura, saya sekolah, apakah itu proses yang mulus? Enggak. Banyak tangisan, banyak proses, banyak hal yang dilalui gitu. Bahkan mau saudara percaya atau enggak ya, setiap saya nangis di Singapura pasti hujan. Tuhan itu sampai ngomong, nak aku juga kadang gak tega, tapi kamu harus melalui proses ini bersama dengan aku. Karena kamu harus belajar sesuatu. Saya percaya setiap proses, setiap pemurnian hati yang kita lalui bersama dengan Tuhan, mari tetap setia dan jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena di luar proses itu Tuhan sangat baik untuk setiap kita. Kebajikan dan kemurahan bisa ada di level kemurnian hati. Ketika sudah ada proses pemurnian hati, kita bisa melihat surga menyentuh bumi. Sama aja seperti kita bisa melihat campur tangan yang sempurna. Berkat yang terbaik, tof itu jadi ke dalam hidup setiap kita. Nah, kekayaan dan berkat itu adalah dua hal yang berbeda. Saya juga dulu diajarkan sama ayah saya. Kalau kamu bisa lihat, kenapa orang-orang dunia itu mereka juga bisa mempunyai harta yang melimpah. Dan kadang kenapa anak-anak Tuhan
itu sudah mengejar Tuhan, sudah istilahnya melakukan yang terbaik. Kok berkatnya belum turun-turun ya? Ayah saya itu mengajarkan sebuah hal. Ada yang namanya hukum alam katanya. Kalau hukum alam itu berbicara siapapun yang bekerja keras dengan sangat keras, uang akan datang, kekayaan akan datang. Tetapi ada yang namanya hukum anugerah, di mana ketika anak-anak Tuhan diberi sebuah favor, ketika Tuhan suruh lakukan A, lakukan B, lakukan C, nanti berkat akan datang. Dan itu berkat akan datang, tetapi berkat itu tidak akan membunuh kita. Karena Tuhan sudah memandang fondasi kita kuat. Tetapi kenapa ada orang-orang yang cukup berkelimpahan di dunia, tetapi mereka merasa hidupnya sampai hari ini tidak bahagia. Banyak kesakitan, keluarganya broken home dan lain-lain. Karena jalan yang mereka pilih bukanlah jalan yang terbaik. Ketika kita hidup di jalan yang benar, ada berkat Tuhan yang melimpah. Jadi ayat ini mari tangkap dengan sangat kuat. Karena saya percaya Tuhan sedang menyediakan berkat yang terbaik di dalam dia. Saya mau kesaksian sedikit mengenai berkat ini gitu ya. Berkat yang Tuhan berikan secara melimpah. Waktu saya harus pergi kemarin ke Sulawesi Selatan, itu Tuhan tuh ngomong dalam diri saya, "Nak, jalan dengan berkat yang kau punya." Sejujurnya, sejak kepulangan Pak Daniel itu saya agak menjadi orang yang sedikit hitung-hitungan. Tidak seperti dulu. Kenapa? Karena menurut saya harus menabung. Saya harus menabung untuk masa depan saya gitu. Saya hitung-hitung semuanya, ada beberapa anak juga yang saya tanggung, yang saya bayarkan untuk tiket, untuk akomodasi di sana gitu. Saya bawa tim saya semuanya. Saya hitung-hitung, aduh Tuhan kok banyak banget ya, banyak banget. Dan ini hampir menguras semua tabungan saya. Saya langsung mikir, oh ya udah, saya akan mengajukan proposal untuk minta ke rekening misi. Saya ngomong sama ibu saya, ya oke, nanti coba ya dihitung bareng-bareng. Kalau bisa dibantu rekening misi dibantu. Waktu berjalan, Roh Kudus ngingetin dalam hati saya. Nah, itu uang siapa yang ada di rekeningmu? Uangmu Tuhan. Ya udah, kalau aku suruh tabur, taburkan. Mulai saat itu saya mulai oke lah. Ini saya percaya ini suara gembala saya harus nurutin. Saya tabur semuanya saudara. Saya benar-benar hampir menguras tabungan saya gitu. Waktu berjalan, H-1 sebelum pergi, saya itu hampir membatalkan salah satu member di grup saya untuk berangkat. Saya bilang, gimana ya caranya Tuhan? Apa saya pindahin ke tempat lain? Saya udah hubungin satu provinsi juga untuk memindahkan gitu. Karena saya melihat anak ini pengen banget pelayanan, tapi saya juga gak rela kalau dia tidak nyemplung pelayanan gitu. Akhirnya singkat cerita, saya tetap bawa dia pergi ke Sulawesi Selatan, saya bayarin semuanya. Setelah Sulawesi Selatan selesai, hitung-hitungan selesai, saya baliklah ke Bandung. Setelah selesai saudara semuanya, saya mendapatkan berkat yang sangat luar biasa menurut saya. Saya gak pernah mendapatkan berkat sebesar itu sebelumnya, buat saya. Saya sampai telepon sama ibu saya, Mah tiba-tiba ada seorang ibu itu chat toko saya, Ahava Batik. Dia minta nomor saya. Oke, akhirnya ada seorang ibu WA saya mau memberikan berkat untuk Putri Sion katanya di Bandung di AOC. Sekian ya, oke terima kasih ya tante. Saya pikir berkatnya sudah lebih dari cukup bahkan menutupi semua kebutuhan di Sulawesi Selatan. Tapi saudara tahu, sore-sore saya cek di rekening saya, ibu itu transfer 2 kali. Bahkan Tuhan itu memberikan lebih dari cukup yang kita perlukan. Saya sampai telepon sama ibunya, chat sama ibunya, Bu, ibu transfer sekian nominalnya. Dan ibu ini kaget, hah masa katanya, saya cuman klik 1 kali katanya dia. Kok yang masuk 2 kali ya katanya dia. Ya udah berarti Tuhan lebih mengerti kebutuhan kamu. Ibu ini awalnya transfer 25 juta saudara. Dia transfer 2 kali jadi 50 juta. Saya ini benar-benar merasakan campur tangan Tuhan yang sempurna gitu. Kalau dia salah klik 5 juta dikali 2 10 juta oke. Tapi ibu ini itu ngeklik 2 kali jadi 50 juta loh.
Buat saya ya, itu adalah salah satu campur tangan Tuhan yang sempurna. Saya akan tetap memegang bahwa Tuhan adalah gembala saya sampai kapanpun. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya kekurangan. Bahkan untuk pekerjaannya saja, untuk memenangkan setiap jiwa dan lawatan, Tuhan menyediakan lebih dari cukup. Next. Yang kedua, kebajikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan yang Tuhan berikan diperbaharui setiap hari. Itu bagaikan sebuah embun pagi. Saya itu baca dari buku ini, bukunya Pak Daniel. Di sini dia cerita mengenai semua untuk Mazmur 23. Dikatakan di sini, kebajikan dan kemurahan yang Tuhan berikan diperbaharui setiap hari. Bagaikan embun pagi katanya. Berkat itu Tuhan berikan tidak pernah habis. Tetapi pilihan ada di dalam kita. Apakah kita mau melakukan bagian kita atau tidak? Tuhan akan tetap memberikan, Tuhan akan tetap setia. Tetapi kita mau melakukan bagian kita atau tidak, biar berkat itu tercurah. Percaya sepenuhnya dengan Sang Gembala. Ada sebuah pertanyaan di buku ini. Ketika kebajikan dan kemurahan itu Tuhan berikan, terkadang kita masih merasakan proses demi proses. Tapi apakah kita masih bisa percaya dengan gembala kita bahwa semuanya akan baik-baik saja? Jangan pernah percaya sama Tuhan, dekat sama Tuhan kalau keadaan kita baik-baik saja terus. Saya diingatkan dengan ilustrasi yang ayah saya selalu bawa kemanapun. Jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep, ini sebuah perumpamaan. Kalau mobilnya baik-baik aja, ban serep dilupain. Tapi kalau mobilnya bannya pecah, bannya bocor, ban serep akan diingat. Sama seperti hidup setiap kita. Ketika hidup kita mulus-mulus aja, semua baik-baik aja, apakah kita masih ingat dengan Tuhan? Apakah keintiman yang kita punya masih sama seperti dahulu ketika kita punya cinta mula-mula dengan Tuhan? Ataukah karena hidup kita sudah mulai nyaman, hidup kita sudah mulai baik, proses tidak terlalu terlihat, dan kita menganggap Tuhan, oh iya Tuhan ada kok, ya tapi didiemin gitu. Pak Yusak engkong selalu berkata, aktifkan Roh Kudus setiap hari. Komunikasi sama Roh Kudus setiap hari. Itu yang akan memperdalam keintiman setiap kita. Tidak hanya berhenti untuk hidup kita, menjadi warisan dan berkat untuk orang di sekitar kita. Dikatakan di buku ini juga, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti itu, berbicara mengenai ketika kita menerima berkat dari Tuhan dalam hidup setiap kita, dan kita bukan hanya diam, kita harus menyalurkan berkat itu kepada orang-orang lain. Jadikan hidup kita ini berkesan untuk orang lain. Ketika kita diutus misalnya sama AOC ke sebuah provinsi, buat orang-orang di provinsi itu merasakan bahwa mereka sangat diberkati dengan kehadiran kita. Sampai mereka akan berkata, ayo balik ke sini lagi. Kapan ke sini lagi? Bukan gini, ketika kita pergi ke sana, kok orang ini gak pulang-pulang ya? Kok orang ini ngerepotin aja ya? Coba tanya kepada hidup setiap kita. Hari ini reflection. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat buat orang lain? Apakah hidup kita bisa menjadi sebuah warisan yang dititipkan ke orang lain? Saya sungguh merasakan kata-kata ini ketika Pak Daniel dipanggil Tuhan. Hidup dia itu adalah sebuah warisan yang sangat luar biasa buat hidup kita semua. Contohnya aja, sangat banyak kesaksian dari doa-doa pagi. Itu beliau yang mulai, itu beliau yang meninggalkan warisan itu dan kita yang melanjutkan. Berkat itu tidak berhenti di hidup beliau. Beliau juga dengan doa pagi kan pernah menyaksikan di tempat ini kalau nggak salah. Seberapa besar sih mujizat yang dia alami ketika dia doa pagi. Tetapi kesaksian itu jangan pernah berhenti di hidup kita. Dan kesaksian itu juga tidak berhenti di hidup beliau. Bahkan sampai beliau dipanggil Tuhan, kesaksian demi kesaksian terus bermunculan. Banyak yang disembuhkan. Terakhir saya ingat kalau nggak salah ada seorang anak, dulunya dia nilainya di bawah rata-rata. Sejak dia ikut doa pagi, dia menjadi ranking pertama di sekolahnya. Dan ada beasiswa untuk dia, bahkan dia tidak usah bayar uang pangkal. Itu salah satu kesaksian. Ada seseorang yang harus membayar hutang kalau nggak salah.
sekian ratus juta. Dia benar-benar gak bisa bayar. Karena dia setia mengikuti doa pagi, Tuhan melunaskan semua hutang-hutangnya. Bahkan hari ini dia menjadi orang yang dimenangkan. Esensinya bukan karena doa paginya, esensinya karena kita harus setia dengan apa yang dia mau untuk kita lakukan. Dia mau untuk kita sepakat dengan apa yang menjadi isi hatinya. Next. Selanjutnya diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dari ayat yang pertama di Mazmur 23 sampai ayat yang kelima itu menjalani proses yang tadi saya bilang. Dan di akhirnya Tuhan akan memberikan semua yang terbaik. Bahkan kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini juga bisa berbicara mengenai penggenapan janji Tuhan. Tetapi apakah kita melakukan bagian kita dengan sempurna dan kita didapati setia untuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bangga menjadi milik Kristus menyatakan kebesaran Tuhan melalui hidup kita. Saya baca juga ya saudara di buku ini. Di buku ini itu dikatakan seperti ini. Dia ibaratkan sebagai seorang gembala dan seekor domba. Domba yang sudah merasakan betapa enaknya hidup dalam sebuah peternakan karena gembalanya dengan sangat baik, dia bahkan tidak mau beranjak dari peternakan tersebut. Dia sudah mendapatkan semua yang terbaik dan dia sadar bahwa seorang gembala tidak akan pernah meninggalkan dia. Jadi penulis buku ini itu dia adalah seorang peternak domba di Amerika. Dia ini sering melihat karena dia ini peternakannya bersampingan dengan peternakan orang lain. Dia ini sering melihat ada domba-domba dari sebelah itu nyelonong ke dalam pagar masuk ke dalam peternakan dia. Peternakan di sebelah itu tidak, menurut dia itu tidak dipelihara dengan baik. Banyak yang kena parasit, banyak yang kena sakit penyakit domba-dombanya. Bahkan jika dibandingkan dengan domba dia, domba di sebelah itu sangat kurus dan kecil. Dan alhasil banyak orang-orang dan banyak domba-domba itu masuk ke lewat pagar bawah dan akhirnya ingin ikut ada dalam peternakan ini. Sama seperti hidup kita di dalam Tuhan. Ketika kita punya Tuhan yang hebat, ketika Tuhan begitu ajaib dalam hidup setiap kita. Ketika orang di sekitar kita melihat campur tangan Tuhan yang sempurna, terkadang akan banyak orang yang bertanya, kita percaya sama siapa sih? Ada siapa di dalam hidup setiap kita? Mereka akan melihat sesuatu yang berbeda dalam kehidupan setiap kita. Jadi saksi-saksi Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan kemanapun kita pergi. Saya percaya ini waktunya pintu lawatan itu benar-benar terbuka dengan sangat lebar saudara. Dulu mungkin orang harus disentuh untuk menangis intinya. Untuk merasakan dekapan kasih Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan. Sekarang tanpa sentuhan pun berjarak loh seperti ini. Mereka sudah bisa merasakan hadirat Tuhan yang sangat kencang. Tapi masalahnya apakah kita mau menjadi orang-orang yang bangga memiliki Kristus di dalam hidup kita? Apakah setiap kita mau menjadi pelaku firman-Nya Tuhan dan saksi-saksinya Tuhan? Mempunyai keintiman lebih lagi dan kita harus, kita harus kembali kepada level keintimannya yang seharusnya ada. Mazmur 23 ini kan sebenarnya ditulis oleh Daud ketika dia itu hampir dikudeta dengan Absalom. Dia harus keluar dari kerajaannya, dia harus lari-lari dan dia merasakan harusnya dia yang ada di posisi itu. Dia kecewa intinya. Saya percaya bulan ini temanya adalah hati yang murni bukan sebuah kebetulan. Sudah banyak hati-hati yang tidak murni mungkin di antara kita. Pelayanan adalah sebuah rutinitas mungkin. Karena kita melakukannya setiap minggu. Mencintai Tuhan karena kita perlu misalnya. Mari perbaiki mulai hari ini. Karena proses itu akan terus jalan sampai kita benar-benar didapati Tuhan menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Mari koreksi setiap hati kita. Apa yang perlu dibenahi hati kita? Apakah mungkin ada kekecewaan, ada kepahitan,
Ada sesuatu hal yang perlu dipulihkan. Mari koreksi hati kita. Yang terakhir, next. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di Amplified itu ditulis kata rumah itu adalah hadirat. Hadirat Tuhan. Cintai hadirat Tuhan. Sampai Daud itu benar-benar bisa berkata sama Tuhan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Cintai hadiratnya saudara. Lakukan segala sesuatu yang terbaik sampai kita ini rindu sama Tuhan. Untuk terus ada di baitnya. Kita ini imam. Kita akan senantiasa ada di bait Allah. Beda sama panggilan yang lain. Mungkin pasukan, pilar dan lain-lain. Cintai hadirat Tuhan, itu panggilan setiap kita. Cintai perkenanan Tuhan. Cintai semuanya yang berhubungan dengan rumah Tuhan intinya. Mari koreksi hidup setiap kita. Saya percaya proses pemurnian ini Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita supaya kita bisa next level bersama dengan Tuhan. Biar kemurahan dan kebajikan itu akan terus mengikuti hidup kita. Dan kita akan terus memutuskan untuk hidup senantiasa ada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada sebuah kesadaran bahwa Kristus ada di dalam hidup setiap kita. Kehadiran gembala ini menjadi sebuah jaminan untuk domba-dombanya. Ini ayat yang terakhir dari Mazmur 23, saya berharap setiap kita bisa menangkap isi hati Tuhan. Biar proses pemurnian itu terjadi dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Bukan hanya menerima berkatnya saja, tetapi kita tetap jadikan Tuhan yang terutama. Seperti yang Pak Daniel suka katakan, biar Tuhan yang ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Maka ketika kita mengalami proses apapun, kehadiran Tuhan yang ada di dalam hidup kita tidak membuat kita gentar melawan apapun. Karena ada Tuhan yang sangat besar. Saya nggak tahu apa yang mungkin saudara rasakan ke depannya. Baik itu mudah maupun susah, percaya bahwa Tuhan akan pegang kendali untuk semuanya. Dan Mazmur 23 ini sudah kita bawa selama 6 bulan, ini bulan ke-6. Mari semuanya terima yang terbaik. Sudah terlalu banyak harga yang kita bayar. Sudah terlalu jauh perjalanan yang kita ambil. Mari kita tuntaskan bersama dengan Tuhan. Mari kita terima yang terbaik yang dari Tuhan. Hari ini kita meminta hati yang baru, hati yang murni. Boleh saya minta pemusik naik ke atas? Kita mau sama-sama bilang sama Tuhan, sampai kita bisa mencintai hadiratnya. Sampai kita bisa mencintai kerinduannya. Sampai setiap kita bisa sepakat dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Dan jangan pernah melakukan segala sesuatu dengan sebuah rutinitas. Tuhan inginkan hari-hari ini untuk setiap kita mempunyai hati yang murni di hadapan Tuhan. Hati yang gak neko-neko, hati yang tidak pernah berpikir untuk melakukan segala sesuatu karena sebuah imbalan. Sebuah hati yang benar-benar mencintai Tuhan. Mari koreksi setiap hati kita, kalau mungkin setiap kita ada yang sudah letih, ada yang sudah capek mungkin dalam pelayanan. Ada yang sudah merasa kok keadaannya gini-gini aja sih gak ada perubahan. Mungkin ada seorang yang merasakan kok berkatnya saya tidak pernah terima. Tapi kok firmannya mengenai berkat terus. Minta sama Tuhan. Saya setiap tema bulanan selalu ngomong sama Tuhan di hari pertama di tanggal 1. Tuhan biar saya menjadi orang yang pertama yang menyaksikan Engkau membuat tema ini jadi dalam hidup saya. Minta sama Tuhan. Mari koreksi setiap hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama minta Tuhan yang koreksi setiap hati kita. Anda boleh berdiri, Anda boleh sujud. Saudara boleh melakukan apapun. Mari koreksi setiap hati kita. Biar Tuhan bisa mendapatkan respon hati yang benar. Ketika Tuhan mendatangi setiap kita.
ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Tuhan, biar di malam hari ini Tuhan, kami kembali menghadap tahta-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, yang mungkin hati kami sudah tidak murni lagi Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, yang mungkin keintiman kami sudah tidak dalam seperti dulu. Tuhan, kami mau kembali Tuhan. Kami mau kembali Tuhan. Biar di hari ini Tuhan, di waktu ini Tuhan, Engkau curahkan kembali hati yang murni untuk setiap kami Tuhan. Sebuah hati yang baru Tuhan, untuk mengasihi-Mu lebih dari apapun Tuhan. Untuk mengutamakan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup setiap kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu, ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Ku mau berdiam. Tuhan, biar di malam hari ini Tuhan, setiap kami menerima berkat yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Dan hati yang murni itu Tuhan, Engkau dapati dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu sempurna Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau sudah tahu terlebih dahulu. Dan kami percaya semuanya akan baik dan indah pada waktu. Kami mau sepakat dengan apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Dan biar melalui hidup kami Tuhan, hidup kami menjadi sebuah persembahan Tuhan, yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, biar di malam hari ini Tuhan, setiap kami menerima hati yang baru daripada-Mu Tuhan. Dan Engkau mendapati hati yang murni dalam hidup setiap kami. Dan kami juga mau menerima semua berkat yang Engkau sediakan, semua berkat yang terbaik. Dan biar karakter-Mu Tuhan, belas kasihan, mercy itu Tuhan, masuk ke dalam hidup setiap kami. Dan Engkau dapati kami setia sampai akhir. Dan proses pemurnian itu tuntas dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk Engkau sudah menjamah setiap hati kami. Biar siapapun Tuhan, hari ini yang menerima hati itu Tuhan, menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Biar setiap benih yang sudah ditaburkan menjadi benih yang sangat subur, berakar, bertumbuh dan berbuah dengan sangat lebat. Dan buahnya dapat dinikmati orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu sempurna. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami akan melihat penggenapan janji-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.